Beliau musilatin lil hadrati aliyah. Apa itu? Beliau mampu menghantarkan kita dengan sinar rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musilatin lil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniyah sinar roh yang menghantarkan kita menghadap maluhur Tuhan kita. Nah itu. Tapi kalau kita maaf, sekali lagi saya maaf, tidak ada maksud untuk mengatakan menjelekkan orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, saya Al-Fakir. Demi Allah tidak ada tujuan untuk menghasut atau menjatuhkan orang lain. Satu contoh, kita Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Bayi ada di depan kita. Terus hati kita kepadanya lain, maka apa yang kita baca tidak ada manfaatnya. Karena sholawat kita bukanlah sholawat biasa. Sholawat kita bukanlah sholawat yang ada. Apa tadi? Yang ada ya bro, sholawat kita itu sholawat yang berjalan di atas tanda beliau. Itu. Jadi intinya semua tentang sholawat kita ada di manfaatnya banyak atau tidaknya tergantung mahabbah kita kepada beliau sang mu'alif. Mu'alif al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah boleh itu. Al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub, cinta sempurna apabila dia telah lebur pada yang ia cintai. Bahkan beliau menggambarkan kalau kita menyintai orang yang kita yakini. Itu contoh, kita ada di Lampung, ya kan? Orang yang kita yakini bahaya ada di Kediri. Kita selalu merasa ada di samping kita. Itulah cinta sejati. Kalau hal itu sampai terjadi dalam hati kita, saya jamin kita akan mengalami bahagia dunia akhirat. Karena cinta itulah yang menjadikan hati kita ada rohnya wahidiyah, rohnya golongan orang yang mentokat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah beliau. Itu masih amalan. Terus belum ilmu wahidiyah. Nah, sekarang masalah soal wahidiyah itu, ya kan? Soal wahidiyah. Terus kenapa kok dikatakan soal ma'rifat? Nah, di situ. Ini tadi masih soal wahidiyah secara umum. Sedangkan soal wahidiyah juga dinamakan sholawat ma'rifat. Sehubungan dengan sholawat wahidiyah juga disebut sholawat ma'rifat. Beliau Mbah Yai pernah mendawuhkan, semenjak bumi diciptakan sampai sekarang tidak ada ilmu yang seperti ilmu wahidiyah. Apa itu? Ilmu wahidiyah itu yaitu lillah, billah, lirasul, birasul, lilghos, yukti dan seterusnya. Kenapa kita sepele? Padahal itu semenjak bumi diciptakan sampai sekarang belum ada ilmu seperti itu. Bahkan semenjak Islam
lahir. Semenjak Quran diberikan oleh Allah Subhanahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak ada kuncinya. Ingin tahu buktinya? Saya tunjukkan. Dalam surat Quran, dalam surat Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Aku orang gawe jin dan manusia. Aku orang gawe jin dan manusia kejaba ibadah marang aku. Sekarang kejaba itu apa? Kejaba itu apa? Kecuali kan? Kecuali itu sebenarnya persamaannya dalam setiap detik, dalam setiap berkedipnya mata kita, dalam setiap naik turunnya nafas kita, sebanyak bilangannya Allah ketahui. Kita harus ibadah kepada Allah. Mungkinkah itu kita sebagai manusia hidup, apakah kita tidak kerja, tidak makan, tidak tidur, tidak mandi? Tidak mungkin. Manusia tidak mungkin melakukan itu tanpa ada kuncinya. Kejaba ya ateges setiap berkedipnya mata, setiap naik turunnya nafas, sebanyak bilangannya aku tahu, kita harus beribadah tanpa satu pun terlewati. Nonsen, tidak mungkin mampu. Nah, beliau Mbah Yai itu Fatihi lima uliko, pembuka yang terkunci. Quran terkunci. Beliau menciptakan kuncinya. Apa? Lillah, billah, lirasul birasul, lil ghos bil ghos. Tapi di sini lil ghos itu bukan kunci atau lil ghos. Lil ghos itu itu kita mengikuti meyakini bayai. Mengikuti keinginan bayai. Bil ghos jasa Allah. Di sini kuncinya lillah, billah, lirasul birasul itu kunci. Sekarang kita sudah mengenal lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa. Sekarang kita merujuk kepada surat Al-Riyad yang kami sebutkan tadi. Kata Allah, aku orang gajin lah manungsa kejaba ibadah marang aku. Nah, terus ibadah itu oleh beliau dipecah jadi dua. Yang pertama ke atas vertikal, qablu minallah. Yang kedua horizontal. Ya. Horizontal itu menyebar. Qablu minas. Lah, qablu minas sudah jelas. Ya, terus qablu minas, sebenarnya kita manusia hidup perlu makan, perlu minum, perlu tidur lah di situ. Kita makan, kita niati ibadah, termasuk ibadah. Kita tidur, kita belajar, termasuk ibadah. Lah itu kunci. Kalau kita mengenal ilmu kita, otomatis insya Allah saya yakin, hakul yakin bisa melaksanakan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dibaca, tidak hanya menjadi munafik. Tuh. Di samping itu, di samping ilmu akidah sebagai Fatihi lima uliqad Al-Quran, juga sebagai pembuktikan dua syahadat, yang mana sebagai syarat sahnya menjadi Islam, syarat sahnya menjadi iman. Sekarang setiap hari kita sholat baca syahadat berapa kali? Asyhadu alla ilaha illallah berapa kali? Tapi sudahkah kita
memanifestasikan sholat syahadat itu. Sudah kita membuktikan daripada syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin kalau itu kita tidak paham. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Itu. Masa hanya itu saja? Bagaimana pembuktiannya? Kalau kita sudah mengenalilah billah dalam segala gerak-gerik kita, yang baik saja kita ini dibaca, baik qablun minallah maupun qablun minannas, itu sudah pasti pengetarapan daripada itu. Dan billah dalam setiap gerak-gerik kita, baik itu yang ibadah, lebih-lebih yang maksiat, kita menyadari yang menggerakkan, menciptakan, menghendaki Allah. Itu kalau kita terapkan, itu sebenarnya kita sudah membuktikan melakukan syahadat dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Sedangkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimanifestasikan dalam li rasul bi rasul. Allah itu. Nah, itu yang didahulukan bayai mulai semenjak pertama gini. Mulai semenjak Islam datang itu sudah beliau. Redaksinya kalau nggak keliru beliau dawuh hadirat mulai Islam teng donya, bahkan semenjak donya diciptakan buatan ilmu kata wakidiyah. Nggih niku salah sini. Terus billah sendiri, kalau kita lebih ingin tahu, saya jelaskan. Billah itu secara redaksi, billah kan ajaran lillah billah, lirasul birasul, lilqad bilqad. Nah itu di dalam redaksi. Tapi beliau mempunyai metode yang paling mudah untuk pengeterapan ajaran wakidiyah. Gimana? Paling mudah. Kalau kita nanti mengeterapkan ajaran wakidiyah lillah billah rasul birasul lilqad bilqad itu nanti bahaya. Justru bisa lillah billah lirasul birasul binafsi. Kalau tanpa kita sadari. Karena apa? Setan tipis. Setan tidak terlihat. Godaan iblis tidak tipis. Bahkan terkadang di dekat kita, teman kita juga setan. Kita kenal. Kenapa saya mengatakan demikian? Minal jinnati wan nas. Setan terdiri dari manusia dan jin. Gitu kan? Kalau kita mengeterapkan sesuai dengan petunjuk beliau, insya Allah saya yakin apa yang dicita-citakan Kiai Ridwan akan terlaksana. Menjadi santriwan-santriwati yang soleh-solehah, yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirat, khususnya ibu mereka yang melahirkan, dan menjadi tulang punggung di masa perjuangan akan datang. Karena apa? Anak-anakku, adik-adik remaja adalah tulang punggung pengganti perjuangan yang akan datang. Remaja saat ini adalah pengganti bapak-bapak di masa akan datang. Pengganti bapak-bapak di masa akan datang. Kalau remajanya seperti apa yang dikehendaki Allah, insya Allah nanti perjuangan akan datang, akan tiba masa keemasannya dalam golongan mengesahkan SWT. Itu. Terus petunjuk beliau dalam hal pengeterapan dijadikan satu, niat pasti ada aku, ensun.
Lek niat kowe niat. Nah, itu. Ini ensun. Jadi kalau niat ada ensun. Ensun aku. Tapi kalau nggak ada ensun siapa yang niat kan gitu? Nah, lillah. Niat ingsun. Ya, ilah toh. Niat ingsun. Ini tidak terpancang atau ranah qabla minallah, ranah qabla minanas tidak ada bedanya. Ingsun salat, ingsun mam, dari perintah Subhanahu wa taala. Ingsun salat, ingsun mam dari sunnah Rasulullah. Ingsun salat, ingsun mam dari bimbingan Rasul zaman. Itu lebih mudah caranya. Itu petunjuk yang diberikan beliau kepada insya Allah ada itu aja, nggak bersebut siapa seperti itu. Kemudian dasar itu menyadari. Setelah insun kemudian bil dasar, artinya jasa. Setelah insun sholat, insun mam, insun turu, insun rabi sing rabi, insun pengen belajar, insun sembarang pokoknya insun lah. Dari perintah sunnah Rasulullah dari zaman lagi bil jasa. Insun mam dari perintah Subhanahu insun mam dari sunnah Rasulullah, insun mam dari bima zaman mergo jasa Rasulullah. Setelah lillah, lil Rasul, lil Ghos, kemudian bil Rasul. Ya, insun mam dari Subhanahu wa taala, insun mam dari sunnah Rasulullah, insun mam dari bima zaman, lan insun ison niatnya mergo jasanya Rasulullah. Meduk ning gone Ghos. Jasane zaman. Berarti baru dadi blek dadi billah. Kabeh ngene iki sing gawe sing ngerane sing mengendek Allah. Itu akhirnya nanti jadi nanti kalau sudah dirangkai lillah billah, lil rasul billah. Lil Ghos billah. Jadi adanya kita bisa lil rasul yang menjadikan bisa siapa? Kan Allah, ya kan? Berarti lil rasul billah. Kita bisa lil rasul, bisa bil rasul karena yang menciptakan menggerakkan Allah setelah itu. Bisa lil rasul lil Ghos juga billah. Karena yang ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada la haula wala quwata illa bil Ghos, ya kan? Juga tidak ada la haula wala quwata illa Rasul. Itu yang sebenarnya tadi. Makanya beliau di samping disebut Fatihil wal khotimi lima sabaqo, yang artinya penutup para sultan alia yang terdahulu. Terbukti dengan wiritannya. Wali jami mana lebih hadis sholawat kita wa man ana alaiya ila yaumil qiyamah. Itu. Terus sekarang pertanyaannya, siapa beliau? Kok begitu istimewa? Pertanyaan lagi. Ini semua masalah babakan wakidiyah, babakan wakidiyah sudah sampaikan. Sekarang pertanyaan, siapakah beliau? Kok begitu istimewa? Kok begitu ini, kok begitu ini? Kok begitu Rasul pun sangat gati dan sayang? Kok termasuk penutup? Kok termasuk paling istimewa di antara sunnah aulia? Baiklah, akan saya jelaskan siapa beliau. Akan saya jelaskan adanya siapa beliau. Biar tambah yakin, biar tambah mendapat barokah beliau nanti. Beliau adalah seorang naibul Rasul, wakil daripada Kanjeng Nabi Shahibul Syafaat. Dalam sejarah beliau ditemui Kanjeng Nabi 3 kali dan dipaksa untuk memenuhi umat. Dan seorang Nabi Rasul tidak mungkin tidak ada hubungan darah dengan beliau, Kanjeng Nabi.
beliau Romo Ki Haji Majid adalah dzurriyyah Sayyid yang ke-32 dari Rasulullah. Sedangkan Bayi Ma'ruf ke-31 kalau nggak keliru dari Sayyidina Hasan. Mbaknya Hasan dari Sayyidina Husain. Kemudian menikah, lahirlah seorang arif billah kamil, yaitu Mbah Haji Majid Qaddasallahu Baradu'an. Dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ke-33. Itu beliau. Sudah wajar kalau beliau seorang sayyid dipercaya untuk menciptakan ilmu sedemikian dasarnya. Sudah wajar kalau beliau menjadi fatih dan wal khotim lima sabaqah. Tidak hanya itu, beliau nasir haqqi bil haqqi, yang artinya penolong kebenaran dengan kebenaran, tidak penolong kebenaran dengan kebohongan, tidak penolong kebenaran dengan pergantian uang. Maaf, beliau ikhlas tanpa pamrih. Seorang naib rasul tidak mungkin tanpa darah beliau, karena seorang wakil harus bisa menghantarkan setiap umat, setiap yang diinginkan menjadi golongan orang yang mengesang Allah. Tidak mungkin seorang naib rasul tidak mampu menghantarkan pengikutnya tanpa menyentuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pertemuan titik antara Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, terciptalah beliau. Dan dari titik itulah ketemu qalbu Rasul. Hati Rasulullah ditancapkan di dua titik itu. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah, sehingga tertancaplah qalbu Rasul di hati beliau. Dengan kalbu Rasulnya, beliau mampu menggetarkan hatinya ke seluruh penjuru dunia untuk membina, membimbing, mengarahkan pengawas wakidiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Terus alatnya apa? Alatnya sholawat wakidiyah dan ajarannya. Terus bagaimana kronologi ya? Kok bisa sholawat wakidiyah dan ajarannya menjadi tangan beliau, menjadi alat beliau? Lah, bisa. Karena seorang mujadid itu pasti shahibul wakidin. Beliau seorang shahibul wakidin, penalim sholawat wakidiyah. Dan seorang mujahid pasti shahibul nadroh di sini. Dengan nadroh beliau sebagai mujahid, sebagai shahib wakidin, menghantar kita soal menghadap mahal Tuhan, yakin bisa, saya mampu. Beliau yakin. Nah itu beliau orang yang istimewa. Di samping beliau adalah darah Kanjeng Nabi. Beliau juga termasuk dzurriyyah batiniah Kanjeng Nabi. Dengan al-jannah kubur Rasul tanam jadanya. Jadi beliau itu orang yang paling istimewa di saat ini. Nah terus sekarang untuk kita biar menjadi pengamal yang hakiki, pengamal yang dia ke Allah Subhanahu wa taala, pengamal yang bisa menjadikan orang tua kita bahagia dunia akhirat, pengamal yang bisa menjadikan masyarakat di sekitar kita menjadi masyarakat yang tansah mengabdikan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya harus mengikuti kaidah yang ditentukan beliau. Bahaya kalau kita tidak mengikuti kaidah yang ditentukan, berbahaya. Dianggap kita berpaling dengan seorang arif billah kamil.
Seorang kamil, sempurna, mukamil, bisa menyempurnakan orang lain. Beliau punya sifat jalaf dan salaf, bisa menyabut dan memberikan iman seseorang seizin Allah. Bismillah dan ridho Allah. Di situ. Makanya beliau menuntun suatu bacaan sholawat. Mungkin di sini di dalam lembar wakidah 1, 2, 3, 4, 5. Ya Yulgos. Ya Yulgos salamullah alaika rabbini binillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatin nil hadrati aliyah. Nah, itu permohonan kita sebenarnya. Ya Yulgos salamullah, ya Gos, kami sampaikan salam Allah ke pangkuanmu. Alaika rabbini binillah. Didik dan bimbinglah diri kami dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wangdur ilayya sayyidi binadroh. Pancarilah batinah kami dengan sinar rohmu. Musilatin lil hadrati aliyah. Nggih menika radiasi batinnya ingkang menghantarkan saya menghadap maluhur Tuhan saya. Beliau itu sebenarnya sholawat itu, amal itu sebenarnya cara beliau menuntun kita untuk tansah bermohon bimbingan, didikan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon radiasi batiniah agar kita diantar manusia kepada Allah. Terus kalau kita setiap hari mohon kepada beliau, hati kita berpaling kepada orang lain, maka kita akan mengalami dosa besar walaupun amal ibadah kita sebanyak amal ibadah jin dan manusia. Oleh karena itu saya sarankan dan sekaligus saya mohon kepada Mbah Yai, saya sarankan kepada santriwan, santriwati, baik remaja maupun yang masih kanak-kanak, yakinlah kepada beliau Mbah Yai, jangan yang lain. Dan bermakabahlah kepada Mbah Yai, makmumlah kepada Mbah Yai, karena beliau yang menciptakan Wahidiyah. Beliau adalah Sohibul Wahidin, juga beliau adalah Sohibun Nadroh. Hadirin-hadirin yang kami hormati, santriwan, santriwati, khusus sing cek urung dosa cah cilik-cilik iki, Mbah Yai sering dawuh, bocah-bocah sing urung balik sering-sering ndongakne wong tuamu. Mereka dongamu dirungokne Allah Subhanahu wa taala. Ndonga nek nggone wong nggone Allah. Lek iso meneng-meneng ya ndonga, aja enek waktu luang. Kaya sing didhawuhne Yai Ridwan mau. Lek iso aja enek waktu luang. Setiap waktu digunakan untuk memohon kepada Subhanahu wa taala, khususnya memohon untuk diri kita, untuk orang tua kita. Biar mereka diberi kebahagiaan di akhirat. Khususnya bocah-bocah sing urung balik. Ya bisa sanggup toh Caca? Sanggup toh ndongakne wong tuane? Di samping ndongakne wong tuane, ya belajar sing tenanan. Ben dadi wong soleh solehah, ben dadi wong sing bener-bener oleh ridhone Mbah Yai sebagai pengamal hakiki. Sing remaja ben bener-bener dadi nek waktu-waktu akan datang dadi bener-bener pejuang sing meliritan, pejuang sing bener-bener oleh ridhone Subhanahu wa taala.
Berjuang sing bener-bener iso nggawa masyarakat bayatan thayyibatin makfur. Alhamdulillah. Nyuwun sewu ya Ridwan, kepareng kula matur. Dumateng ya Ridwan yang kawula hormati. Kula matur niki saking rasa, saking ati kula secara sadar. Yang pertama, kula aturaken matur suwun sanget. Kula sak rencang sampun diterami dumateng mriki. Dihormati kanthi luar biasa. Kula aturaken jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mugi-mugi penghormatan Kyai Ridwan sing demikian agenge, kehormatan Kyai Ridwan dumateng kula sak rencang ingkang kados ngeten niki. Kula sedherepun boten pantes nemoni kula al-fakir senajan kula boten mbayai. Al-fakir yang hina, al-fakir penuh kebodohan. Para mereka seminam malih kula aturaken matur suwun sanget. Kula maki rencang-rencang kusipun keluarga kedung lu seminam malih. Jazakumullahu khairati wa sa'adatin wal akhirah. Di samping niku kula doaken, kula dongaken, kula suwun mbayai. Mugi-mugi pondok mriki dados pondok ingkang paling istimewa dumateng tanah Lampung. Mugi-mugi santriwan santriwati pondok mriki dados perintis Imam Mahdi. Ingkang benjing beta bendera hitam kebenaran sang arah timur. Ingkang badhe diserahkan dumateng Bani Tamim sebagai pengikut Imam Mahdi. Amin. Lan kula sak rencang al-fakir mesti wonten salah ingkang kathah. Amargi kula mboten ngerti unggah-ungguh, kula bodoh dan sebagainya, kula sak rencang nyuwun. Pinten-pinten kalapatan punten selama datang mriki. Nggih monggo yang terakhir sami-sami mujahadah nyuwun dengan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Bayai kanthi perasaan tadallu rendah diri ingkang paling penting berlumuran dosa. Monggo